Ya Ahmad Tujani wajahtu rabbati wa madha min amri wa ma qalla min sabri. Kemudian alhamdulillah. Jadi mengucapkan alhamdulillah. Jadi merasakan bahwa ya ketika dapat kebaikan merasakan dari Allah. Tapi giliran mendapatkan kesulitan tidak terima. Itu. Dan tidak merasakan dari Allah. Contohnya bagaimana ketika dia disakiti, yang terlihat yang nyakitin saja, sampai timbul dendam kesumat. Lah itu tandanya. Kenapa? Tidak sadar bahwa Allah ngutus orang itu untuk nyakitin kita. Ya, orang yang mukmin, orang beriman, walaupun manusia telah nyakitin seperti Rasulullah disakiti di Mekah sama orang-orang Mekah dengan cara yang kayak gitu biadabnya, Rasulullah tidak pernah dendam dengan mereka. Apa? Rasulullah memandang mereka diciptakan oleh Allah untuk menguji dirinya, yang selanjutnya gara-gara kebengisan orang-orang Quraisy terjadilah peristiwa-peristiwa besar yang membuat nama Rasulullah tambah terkenal, tambah harum di mana-mana. Jadi andaikan tidak ada perang Badar, nama Rasulullah tidak pernah berbuat apa-apa kan? Oh, Rasulullah sampai perang Badar begini, di Uhud kayak gini, di perang Hunain begini dan seterusnya, sehingga punya nama karena telah berbuat sesuatu yang sangat besar. Andaikan tidak ada Abu Jahal, perang Badar jadi apa tidak? Kan pimpinannya Abu Jahal. Andaikan tidak ada Abu Jahal, jadi tidak perang Badar. Andaikan tidak ada perang Badar, Rasulullah tidak punya cerita legacy yang begitu dahsyat. Sehingga ya Rasulullah karena sadar itu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang sejarah fisik orang-orang yang dulu pernah memusuhinya. Kenapa? Dia pandang Allah yang menciptakan dan mengutuskan untuk mengutus mereka menjadi pihak-pihak tim penguji. Itu. Sehingga orang yang masuk ke alam hakikat ini, contohnya di Ponegoro dulu sampai dibuang ke Makassar, di macam-macam, ya kalau ketemu di kuburan, ya di alam kubur andaikan ketemu dengan yang dulu mengkhianati di Ponegoro, salaman, terima kasih ya, andaikan bukan kamu yang membuat saya kayak gitu, saya tidak akan jadi pahlawan nasional. Betul Pak tidak Pak? Itu harus ada itu. Lah kenapa kita kok marah, kok benci, bahkan kita ya dengan orang-orang tertentu? Karena kita hanya melihat makhluk, belum melihat Allah. Ya. Atau mata kita masih terpejam, belum melihat bahwa segala sesuatu Allah yang menciptakan. Itu. La khaufun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu, orang yang sempurna imannya, wa kanu yattaqun, dan mereka benar-benar bertakwa, patuh dengan hukum Allah. Itu. Setelah itu ya mereka yang senantiasa patuh dengan hukum Allah dan hatinya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan yang sempurna, ya maka mereka selanjutnya dipilih oleh Allah jadi walinya. Tanda-tanda kewaliannya itu adalah lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Para aulia itu punya busyra, mendapatkan berita gembira dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya kalau nabi langsung dari Allah, kalau wali dari nabi. Itu sama dengan apa? SK untuk gubernur langsung dari presiden melalui Mendagri. Tapi untuk bupati tetap dititipkan dulu di gubernur dan gubernur yang membagikan. Jadi seperti itu birokrasinya. Jangan dikira tidak pakai birokrasi, Pak. Karena ada orang dengan hanya berbekal ayat ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, saya kabulkan.
Kita berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan minta ke yang lain, jangan berdoa kepada yang syirik dan lain sebagainya. Gitu. Kenapa? Tidak ngerti dengan hukum Allah yang sebenarnya bagaimana. Taunya hanya artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahu dengan artinya ud'uni astajib lakum, tapi dengan tafsir dan maknanya tidak tahu. Kenapa? Karena belajar tidak melalui orang yang mempunyai izin dan ngerti dengan birokrasi rohani. Jadi dalam kehidupan fisik kita ada birokrasi, dalam kehidupan rohani juga ada birokrasi. Jadi kalau Nabi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau wali dapat bisyarah atau berita gembira dari Allah. Di antara berita gembira itu adalah amalan-amalan yang bisa menyelamatkan dirinya dan orang lain. Jadi disebut walinya Allah itu, orang itu oleh Allah diberi pangkat di mana dia bisa membela orang lain di hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut wali seperti itu. Tapi kan nanti di hadarat Allah itu di akhirat tidak ada yang bisa jadi membela kita kecuali amal kita, kan begitu kan? Iya, memang laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Memang itu ayatnya, cuma ayat itu tidak bisa berdiri sendiri. Itu. Bagaimana ada syafaat, ada pembelaan. Siapa yang bisa membela? Lah ini. Jadi kalau hanya satu ayat selesai sudah. Kalau digabung dengan ayat yang lain, di ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u, tidak ada yang bisa memberikan syafaat indahu di sisi Allah. Jadi ketika dalam peradilan akhirat di hadapan Allah, tidak ada yang bisa membela siapapun. Yauma la yanfa'u ma'lun wala banun, tidak ada manfaat ke harta dan lagi anak keturunan kalau tidak selamat juga tidak bisa membela. Illa man atallah biqalbin salim. Benar. Dan ada yang bisa membela. Tapi kan ayat Quran bukan itu saja. Di ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u, ada yang bisa memberikan syafaat. Ada kalimat sedikit, illa biiznihi. Ini tidak dibahas kadang, kecuali atas izinnya. Jadi ada orang yang punya izin ngasih syafaat. Siapa mereka? Rasulullah. Siapa mereka? Para syuhada. Siapa mereka yang bisa membela orang-orang sekitarnya? Ahli ibadah, ulama, aulia dan lain sebagainya. Dapat jatah membela orang lain. Dari mana? Rahmat Allah. Jatahnya itu turun melalui Rasulullah. Hakikatnya syafaat Rasulullah, cuma syafaat Rasulullah ini ada yang dibagi-bagi melalui staf-stafnya, yaitu para wali. Itu. Jadi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. La illa bi'idznih ini selanjutnya di surat Yunus, lahumul busyra, bagi para aulia ada berita gembira. Fil hayatid dunya, untuk kepentingan hidup dunianya, wa fil akhirat, dan akhirat. Di dunia bisa membela orang lain, di akhirat pun juga tambah bisa. Sehingga kalau kita contohnya datang ke aulia, ya, wahai hamba Allah, tolong saya di hadrahnya, tolong syafaati saya, tolong bela saya. Karena dia punya izin, bisa. Contoh fisiknya, dalam pengadilan dunia, orang sudah masuk ke pengadilan, ada enggak bapaknya jenderal bisa membela anaknya? Enggak bisa. Tapi ada juga yang bisa, punya izin membela. Siapa? Pengacara. Bukan jenderal, tapi pengacara punya izin membela. Terus ada perjanjian antara klien dengan pembela. Jadi kita kalau tidak punya perjanjian dengan para aulia, ya tinggal nyebut-nyebut nama doang. Wallahu a'lam dibela atau tidak, ya kembali kepada keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau ingin mendapatkan kepastian dibela, ya kita harus menjalin kerjasama dengan aulia-aulia tersebut. Bagaimana kerjanya? Ya ada aturan-aturannya. Aturannya itulah disebut thariqah. Makanya nanti dalam thariqah ini ada keutamaannya bagi yang senang aja, keutamaan bagi yang ikut mengamalkan, berbeda dengan hanya senang. Sesuai dengan apa martabatnya yang bersangkutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beda satu sama yang lain. Itu. Ya, satu contoh ya. Karena dulu saya pernah jadi direktur travel haji umroh. Sebelumnya saya jadi staf ya di anak perusahaan Garuda. Jadi ketika masuk ke bandara, berbeda perusahaan kelas teri dengan kelas kakap. Itu. Ya, saya karena anak perusahaan Garuda di bandara sudah teman kita semua. Ya. Jadi para jamaah yang saya bawa ya, dari check-in tiketnya sampai check-in barangnya, ini semua travel ditanggung oleh travel. Jamaah tinggal nunggu beres. Tek. Sampai saya kawal masuk ke dalam pesawat. Kenapa? Saya punya ID card. Kalau jemput orang bisa sampai ke depan pesawat, bahkan saya masuk ke dalam pesawat. Kalau jemput tamu-tamu itu kayak gitu. Yang lain sampai imigrasi itu udah bisa masuk. Ya. Lah ini kelebihan masing-masing perusahaan itu berbeda. Kenapa? Yang martabat perusahaannya, demikian juga walinya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kelebihannya, disitulah puncak pembelaannya kepada umat yang menjadi pengikutnya. Ya, sampai di sini jelas para hadirin. Jadi thariqah itu ya kita membayar fee. Jadi boleh dikata diibaratkan thariqah itu seperti perusahaan asuransi. Jadi bagaimana kalau kita tidak ikut asuransi, maka segala sesuatu harus diurus sendiri. Masuk rumah sakit dibayar sendiri, dihitung semuanya. Tapi kalau kita ikut asuransi dan asuransinya jujur, maka ketika ada jaminannya begini sekian pembiayaan dan sebagainya, maka walaupun sebanyak apapun biaya yang diperlukan, ditanggung seluruhnya sama asuransi. Bebas pulang tanpa bayar. Kenapa? Asuransinya kaya, asuransinya jujur, dan para aulia itu adalah para pimpinan asuransi ukhrawi, asuransi akhirat. Yang ikut syekh ini mendapatkan jaminan ini dan sebagainya. Itu. Dari mana dasar hukumnya? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi di dunia bisa membela, di akhirat juga bisa membela.